Halo adik-adik. Bukan di situ. Sini. Udah ketemu? Aku ada di sebelah kananmu. Selamat datang di perayaan Natal Teruna Jatipon secara virtual. Di sini kita bersama-sama akan merayakannya dengan menikmati pujian Natal, mendengarkan firman Tuhan, dan menyaksikan beberapa video Natal. Ikuti selalu petunjuknya karena nanti akan ada jeda 10 menit untuk lepaskan VR box dan istirahatkan mata adik-adik. Sebelum kita memulai segala sesuatunya, ayo kita berdoa dulu. Hei, berdoa itu tutup matanya. Ayo tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan, yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Pada saat ini, kami berkumpul bersekutu untuk merayakan kelahiran-Mu. Biarlah kami mau melakukan penyembahan dan pujian sorak-sorai agar nama-Mu semakin ditinggikan. Bimbing dan sertai ibadah kami ini ya Tuhan, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap memulai ibadah perayaan Natal pada hari ini. Amin. Aku Velv Gel, selamat Natal semuanya. Jadi hari ini Velv bakal nemenin kalian semua untuk melihat dan menikmati video Natal kita. Keren banget kan? Apalagi kita bakal menggunakan fitur terbaru yaitu kacamata VR. Oh my god. Walaupun nih guys, dalam kondisi pandemi COVID-19 kayak gini, kita nggak bisa ketemu secara langsung, nggak bisa cipika-cipiki, kita jauh di mata tapi kita dekat di hati. Seperti Velv sekarang di mana dong? Kalian di Jakarta, iya kan? Daripada makin banyak Velv ngomong nih, makin dadadadad, mending langsung aja deh lihat videonya. Hai teman-teman, aku Dias. Aku mau cerita sedikit boleh ya? Jadi di perayaan Natal Teruna tahun ini, aku sama Jess itu bawain lagu Oh Holy Night. Pasti kalian tahu kan lagunya. Tapi kalian pernah gak sih perhatiin makna dari lirik lagu itu? Kemarin itu aku baru perhatiin, dan makna itu dalam banget. Yang intinya adalah Tuhan Yesus turun ke bumi, lahir ke bumi, untuk menebus dosa-dosa kita. Kenapa dia lakuin itu? Karena dia sayang banget sama kita. Dan kita sebagai anaknya harus bersuka cita dong, dan terus memuliakan namanya. Itu aja. Selamat Natal dan selamat tahun baru semuanya. Shalom semua, perkenalkan nama aku Jessica dari Sektor 11. Sebelumnya aku mau mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru untuk teman-teman dan keluarga yang ada di rumah. Kerasa banget ya kalau perayaan Natal kali ini sangat berbeda dari perayaan Natal yang sebelumnya. Terlebih khusus perayaan Natal Teruna GPIB Jatipon yang dilakukan secara virtual. Walaupun perayaan Natal tahun ini berbeda, namun perlu kita ketahui bahwa makna Natal pada perayaan Natal di setiap tahunnya tetap sama. Nah, oleh karena itu kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan karena Ia telah mengizinkan beberapa hal terjadi dalam kehidupan kita, salah satunya merayakan Natal secara virtual. Nah teman-teman, lagu yang aku bawakan bersama dia sekali ini memiliki makna yang sangat mendalam dalam perayaan Natal. Dan tentunya lagu ini udah gak asing di telinga kalian.
Nah teman-teman, Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini sebagai juru selamat untuk memberitakan anugerah dan juga memberikan kunci keselamatan kepada kita umat manusia. Ia datang ke dunia ini untuk memulihkan hubungan antara manusia dan Allah supaya kita anak-anaknya dapat menjadi garam dan terang di dalam dunia ini. Oleh karena itu, aku mengajak teman-teman untuk dapat mengikuti perayaan Natal kali ini dengan penuh hikmat dan sukacita. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A trail of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh hear the angels' voices, oh night divine, oh night when Christ was born, oh night divine, oh night divine. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Lonely the world in sin and error pining, till He appeared and the soul felt its worth. A trail of
Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian lebih bahagia dan juga selalu sehat dan juga selalu diberkati di dalam sini. Oleh karena itu, izinkan untuk saya perkenalkan diri dulu. Katanya di Indonesia kalau tidak kenal, tidak sayang katanya. So, nama saya Ariki Suroso yang ada yang di atas sini nih. And then nama panjangan saya Antonius Frederick Novianto Suroso. Panjang ya. Sedikit mengenai saya lah, 30 detik mengenai saya. Dan kebetulan Ricky itu namanya Antoniusnya itu dari mana? It's because dulu saya lahir di SD di Jakarta, and then abis itu pindah ke Jepang selama 6 tahun. Jadi di Jepang itu SD sampai SMP. Kebetulan temannya Kak Ricky dulu di Jepang adalah Doraemon, Nobita, Shizuka. Nah itulah satu gerombolan itu. And then abis SMP Kak Ricky pindah ke Australia. Jadi SMP, SMA sama selesai educationnya Kak Ricky di Australia. Abis itu balik lagi ke Indonesia. Oleh karena itu hari ini boleh nggak Kak Ricky diizinkan untuk sharing sedikit aja kalau boleh, karena pengalaman Kak Ricky selama 12-13 tahun menjadi life coach, menjadi motivational trainer juga. Mungkin ada berkatnya untuk di sini untuk bisa memberkati teman-teman yang ada di sini, anak-anak kids zaman now, the millennials kids. So jadi kalau boleh Kak Ricky mau minta waktunya sedikit aja untuk sharing sedikit lah di sini, berbagi apa yang Kak Ricky bisa, pengalamannya Kak Ricky, dan oleh karena itu mungkin ntar teman-teman di sini bisa ngambil dan gimana caranya untuk lebih semangat di dalam COVID-19-nya ini di waktu pandeminya ini gimana caranya. Karena selama 12 tahun itu, nggak 12 tahun sih, tapi selama Maret sampai Januari, which is soon, bulan depan, banyak dari kids zaman now itu pada nanya, gimana ya Kak Ricky kalau setiap hari bosen banget ke Zoom, belajar online, harus duduk. Kalian tuh every easy going person kan, semuanya di sini tuh anak-anak yang wow banget, yang outstanding banget. Kalau disuruh duduk melihat itu kayak aduh boring banget, ada screen lagi. By the way, katanya Januari kan sekolah mau masuk nih, ternyata di cancel loh. Tadi pagi hari ini ada beritanya bahwa di cancel. Mungkin guys kita akan di sini sampai Juli kita online seperti kayak gini. But nevertheless, Kak Ricky hari ini mungkin akan kasih sedikit tips gimana caranya untuk lebih semangat di waktu-waktu yang susah kayak gini, pandemi, dan juga kalian selalu punya energi yang luar biasa di dalam kalian untuk melanjutkan mungkin pas lagi pandemi dan juga selesai pandemi, kalau pandemiknya udah selesai, kalian juga siap untuk masuk ke dalam sekolah. Pertanyaannya adalah, kadang-kadang saya udah bingung banget, saya mau hampir sedikit stres katanya. Saya mau bingung banget, saya bingung ntar namanya online kayak gini dan kita di rumah aja. Saya takut banget untuk teman-teman di luar pada keluar, pada jalan kemana-mana. Saya di rumah aja loh Kak Ricky, saya nggak kemana-mana. Saya takut ketinggalan. Itu ada namanya, yang namanya FOMO katanya, fear of missing out katanya, FOMO. Tapi yang namanya stress, anxiety, FOMO-nya itu Kak Ricky punya satu formulasi. Kalau izinkan sedikit lagi Kak Ricky mau sharing untuk teman-teman yang ada di sini. Ready? Ini yang Kak Ricky sebutnya externally. Yang namanya fear of missing out, yang namanya anxiety sama stressnya itu mulainya dari mindsetnya kalian sih. Dari mindsetnya kalian, itu yang pertama. Karena menurut Kak Ricky di awalnya adalah kalian bisa ngelihat, gini Kak Ricky kasih contoh ilustrasinya. Kalau COVID-19 ini bagi kalian itu negatif banget, betul kok. Kak Ricky juga ngerasain yang namanya COVID ini memang negatif banget. At the same time, dengan waktu yang tepatnya juga, menurut Kak Ricky, kalian bisa belajar sisi positifnya dari COVID-19-nya ini. Karena kenapa? COVID-19-nya ini ajarkan kita lebih menjadi orang yang sabar, menjadi orang yang disiplin. Mungkin teman-teman di sini ngerasa disiplin itu maksudnya apa? Kalau disiplin gampang. Sekarang kalau kalian keluar dari rumah, kalau misalnya harus emergency, harus keluar nih, beli groceries atau beli belanjaan, udah pasti kalian pakai masker kan? Itu kan sebuah nilai yang namanya disiplin. Keluar harus pakai masker. Kalau nggak pakai masker, akhirnya kita gimana? Akhirnya kita ingat selalu. Apalagi cuci tangan. Coba kali kita tanya, kalian tuh sebelum Maret, sebelum COVID-19 datang, cuci tangan berapa kali sih sebelum virus ini datang? Mungkin sama kayak sama Kak Ricky, cuci tangan cuma sekali 2 kali dalam sehari. Sekarang setiap mau makan, bangun pagi, mau keluar rumah, balik lagi ke rumah, setiap kali megang sesuatu, setiap kali nerima kembalian, itu semuanya cuci tangan. Itu juga a sense of discipline, bukan? Dan kita belajar disiplinnya dari situ. Dan menurut Kak Ricky memang lebih banyak sisi negatifnya dari COVID-19-nya ini. Tapi kadang-kadang Kak Ricky suka bilang, jangan pernah lupa sisi positifnya, karena disitulah dimana kita bisa belajar lebih banyak. Yang pertama, mindsetnya kita harus benar. Mindset itu di dalam atas ini, itu harus benar. Mindsetnya di awalnya, kita harus pemikirannya lebih untuk kita,
saya, dan untuk orang-orang sekitarnya. Ada banyak teman-temannya Kak Riki bilang ini, nggak usah pakai masker lah, dia bilang gitu. Buat apa sih? Ntar juga nggak kena. Toh juga kalau kena ya udahlah, ikhlas aja. Menurut Kak Riki suka nanya, ini orang apa aja? Maksudnya ikhlas aja. Maksudnya kalian bisa hentikan itu kan sebelumnya. Jadi before it happen, you have to prevent from happening. Kak Riki bilang sekali lagi ya, before it happen, you have to prevent it from happening. If you prevent it from happening, that's the mindset yang kita harus punya di awalnya. Kalau kalian bilang, aduh Kak Riki, saya takut nih untuk ntar ketinggalan, teman-teman saya udah pada keluar, atau saya di rumah aja. Orang tua saya bilang jangan boleh keluar, aduh bingung nih, saya di rumah sendiri. Well, saya mau kasih tahu ya, the fear of missing out itu adalah bukan the fear of, bukan karena kita takut missing out, bukan. It's the fear yang kita ketakutan. The fear. Dan fear itu kan it's sebuah apa ya, kalau boleh dibilang it's sebuah response atau sebuah emotion yang kita punya. Dan itu juga masuknya ujung-ujungnya ke mindset. Kak Riki kasih tahu deh ke semuanya yang ada di sini. Kalau kalian takut ketinggalan, kalian udah pasti bakalan ketinggalan dalam dunia ini. Pasti. Ketinggalan dengan event-event yang ada di luar sana. Udah pasti. Saya mau kasih tahu aja, kalian nggak harus ada di setiap tempat, di tempat yang seru atau yang ramai atau yang keren, atau kalian nggak harus ada di tempat yang seperti kayak gitu. Karena dalam hidup ini kalian masih panjang, umurnya kalian juga masih panjang. Indah dalam perjalanan itu, percaya sama Kak Riki, kalian nggak bisa ada di dua tempat di satu saat, nggak bisa. Jadi kalian akan miss out. Intinya sekarang gimana caranya nanganin fear-nya itu, yang rasa ketakutan itu intinya. So formula yang terakhir dari Coach Riki mau sharing di sini atau Kak Riki mau sharing di sini adalah E ditambah R sama dengan O. E-nya itu adalah event. Event itu adalah sebuah kejadian atau sebuah saat tertentu yang itu akan terjadi di dalam dunia ini. Dan itu kalian nggak bisa ubah. Nggak bisa. Contohnya seperti apa? Gempa bumi nggak bisa diubah. Itu sebuah event dalam dunianya ini. Jadi oleh karena itu untuk teman-teman yang ada di sini, Kak Riki mau sharing sedikit. Kalau eventnya itu tidak bisa diubah, yang bisa diubah adalah R-nya. R-nya itu apa? R-nya itu adalah responsnya kita terhadap apa yang terjadi. Make sense? Kak Riki ulang sekali lagi. Event itu yang sesuatu yang terjadi yang kita nggak bisa ubah. Ilustrasi nih ya. Pernah nggak kalian teman-teman di sini harus keluar dari rumah nih, tiba-tiba teman-teman pakai masker, pakai face shield, pakai hand glove. Aduh Kak Riki tuh kalau misalnya harus groceries, padahal cuma ke Indomaret ke depan rumah aja, itu Kak Riki pakai baju astronot tuh. Semuanya udah siap tuh. Jadi nafas saya udah siap banget tuh, udah siap semuanya. Air keluar udah kayak cuman ngeliat di ada face shieldnya kan. Tapi pas di luar gerbang ada aja gitu orang lagi ngumpul berlima nongkrong ketawa-ketawa nggak pakai apa-apa. Sebel gak sih? Itu Kak Riki pengen marah sama mereka. Tapi sebetulnya ini terakhirnya Kak Riki, ready? Sebetulnya apa yang mereka lakukan itu kita nggak bisa kontrol. Yang mereka lakukan itu kita nggak bisa kontrol. Karena sesuatu itu nggak bisa dikendalikan oleh kita. Itu akan terjadi terus. Itu eventnya. Nggak bisa, kita mau marah ke mereka, kita marah buat apa? Akhirnya juga ntar berantem, akhirnya cekcok sebelah sini. Buat apa? Maksudnya Kak Riki adalah, itu yang kita nggak bisa kontrol. Yang kita bisa kontrol ada R-nya, adalah responsnya kita terhadap kejadiannya itu. Nah responsnya kita, ini intinya seperti itu. Kalau responsnya negatif, O-nya, outcome-nya di terakhirnya itu adalah menjadi negatif. Kalau responsnya positif, O-nya menjadi positif. Ini rumus sebetulnya udah ada sih dalam hidup. Cuman kadang-kadang kita suka lupa, yes or no. Kadang-kadang R-nya itu responsnya kita. Orang ngelakuin sesuatu atau kejadian atau hujan, tiba-tiba kita marah sendiri gitu. Hujan, kita gini, aduh hari ini hujan lagi, gimana sih, akhirnya nggak bisa keluar, akhirnya marah sendiri. Tapi dalam hati kan hujan nggak bisa dikendaliin. Hujan tuh tapi tergantung responsnya kita aja terhadap kejadiannya itu. Ingat teman-teman yang ada di sini, kalau responsnya negatif, hasilnya udah pasti negatif kok. Dan akhirnya seharian itu, kalian akan ada dalam hati itu dengan semua negativity di dalam dunianya ini. Jangan. Responsnya dengan positif lah. Dan ini juga nggak gitu gampang. Ibu tuh latihan. Dan kalau latihan udah responsnya positif, udah pasti outcome-nya juga menjadi positif. Dan oleh karena itu terakhir dari Kak Riki mengenai rumusnya ini, outcome-nya adalah hasil dari apa yang kita respons. Dan hasilnya itu udah pasti ada kaitannya dengan R-nya ini. Dan terakhir selalu jaga hubungan kita sama Tuhan. Itu udah pasti.
And kalau Kak Riki mau kasih sharing sedikit aja terakhir nih, mungkin teman-teman gini, dari tadi terakhir mulu, tapi ini terakhir ayat dari Kak Riki. Ready? Yohanes 15:4. Here it is. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. And ayatnya ini mungkin penutupnya Kak Riki yang untuk hari ini. Kenapa? Menurut Kak Riki adalah tinggallah di dalam Tuhan selalu. Pas kita bangun pagi, ingat untuk selalu berdoa. Bukan handphone yang diambil dulu, tapi berdoa, berbicaralah, bertemanlah kepada Tuhan. Dan selalu bersyukur sih, dan selalu berterima kasih. Dan oleh karena itu, Dia juga akan selalu berkati kita selalu, dan jaga kita selalu. Semua dapat hadiah dari COVID-19. Semua dapat hadiah dari COVID-19. Hanya kita nggak tahu aja. Dan hadiahnya itu adalah waktu. Kita sekarang punya banyak waktu ya teman-teman. Teman-teman yakin deh dulu di sekolah pada bilang gini, aduh kapan sih Sabtu Minggu? Aduh I want to be the weekend, pengen liburan 2 hari. Padahal cuma liburan 2 hari. Kita selalu bilang, aduh kapan sih weekend? Masih hari Rabu lagi, masih hari Selasa. Well, you have it. Sekarang weekend setiap hari. Kalian sekarang ada di rumah. Pertanyaannya adalah, you spend time atau you invest on time? Karena if you spend time, kalian akan memakai waktunya itu untuk hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang takut, rasa cemas, rasa stres, dan rasa ketinggalan. Itu yang namanya spend time. Don't spend time, but you invest on time. Kalau kalian invest on time, kalian akan pakai waktunya yang precious ini untuk orang-orang yang disayangi, which is orang-orang yang di rumah. Dan kalau kalian udah tahu itu caranya untuk invest on time, kalau kalian tahu gimana caranya sekarang waktunya untuk duduk di depan papa mama, makan bareng sama papa mama, ngobrol seperti kayak teman. Lebih tahu mereka lagi, lebih tahu mama lagi, lebih tahu papa lagi, lebih tahu adik-adik dan kakak kalian lagi. Karena waktunya udah dikasih kepada kalian. And Kak Riki yakin waktunya ini dikasih bukan tidak sengaja. Kak Riki yakin ini memang jalannya untuk kita lebih tahu keluarganya kita dan orang-orang yang ada di rumah. Sayanglah mereka sebelum it's too late. Oleh karena itu teman-teman yang ada di sini, thank you ya udah dengerin Kak Riki selama, tadinya niatnya pendek tapi menjadi segini banyaknya. Oleh karena itu, semoga teman-teman ngerasa diberkati hari ini, dan semoga teman-teman selalu semangat dan sehat, dan ingat untuk selalu bahagia. Dan jangan lupa berdoa, dan juga bersyukur, dan mengucapkan terima kasih. Oleh karena itu, dari Riki mau bilang terima kasih teman-teman udah denger Riki hari ini. Semoga Riki dapat kesempatan lagi untuk sharing kepada teman-teman yang ada di sini. Dan waktu COVID-19 udah selesai, siapa tahu kita bisa ketemu face to face, lebih seru lagi kayaknya. Oleh karena itu, thank you ya teman-teman. Sampai ketemu lagi. God bless you. Hai semuanya, nama saya Russell dari sektor pelayanan 10. Dan kemarin saya membawakan lagu The Christmas Song dari Nat King Cole. Lagu The Christmas Song itu kemarin kita rekaman sampai jam 1 pagi. Dan makasih banget untuk kakak-kakaknya yang udah ngebantu aransemen lagu itu. Itu keren banget, apalagi dekorasinya pas rekaman itu keren banget, marah. Lagu The Christmas Song ini bener-bener ngegambarin banget tentang suasana Natal. Santa Claus, ada reindeers, ada mistletoe, dan masih banyak lagi. Dan saya mau ngasih tahu ke kita semua bahwa di masa-masa pandemi ini mungkin kita nggak bisa ngerayain Natal seperti sebelum-sebelumnya. Tapi kita harus tahu makna Natal yang sebenarnya, yaitu kelahiran Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Bukan semata-mata tentang pohon Natal, tukar kado, dan semacamnya. Selamat tahun baru 2021. Sampai jumpa di GPIB Jatipon. And satu lagi, Merry Christmas to you. Dadah.
Chestnuts roasting on an open fire, Jack Frost nipping at your nose, Yuletide carols being sung by a choir, and folks dressed up like Eskimos. Everybody knows a turkey and some mistletoe help to make a seasons bright. Tiny thoughts with their eyes all aglow, you'll find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh, and every mother's child he's gonna spy to see if reindeers really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Though it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. This simple phrase, kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas, Merry Christmas, Merry Christmas to you. The snow on the ground, love in the air, sleigh bells are ringing. This is what it's all about. The fire is warm, the angels are singing, and I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this cheer, but as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list, right up at the top. I can't deny what I'm feeling inside. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Every day that I'm with you. Look at the lights twinkling bright 24/7. Every inch of Central Park is covered in white. This could be heaven, and I don't wanna miss a single thing. Don't wanna put an end to all this shit, but as long as you're with me, it's always the time of the year. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop feeling like the first thing on your wish list. Right up at the top. Merry
Christmas adik-adik, Tuhan berkati. Nothing fake about the way you bring me to life. You make every day feel like it's Christmas. Merry Christmas and Happy New Year untuk anak-anak PT Jatipon. Tuhan Yesus memberkati. Bravo PT Jatipon. You make every day feel like it's Christmas. Never wanna stop.